Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Story Indie. This is History and Journey. Kita kedatangan tamu spesial di bincang-bincang mistis kali ini. Diva Gunung Halu, Teh Iklima. Halo semuanya. Selamat datang Teh Iklima. Kasih. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Sebelum berbincang mistis, silakan perkenalkan diri. Apakah sedang kerja, kuliah? Nah itu sudah menikah. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Iklima Maula Al-Azhari. Kegiatan aku sekarang kuliah di seni musik. Oh Yeah. berarti calon artis gitu. Wah, amin. Amin. Berawal dari YouTuber gitu. Dan Teh Iklima juga mempunyai channel YouTube ya. Channel YouTube-nya apa? Iklima Maula Azhar. Nah itu Jangan nanti lupa di-subscribe. boleh dikepoin nanti. Pokoknya mah pasukan story ini masuk aja lah ke ke YouTube Teh Iklima gitu ya. Salah satu Khususnya ini yang punya masalah jerawat mungkin. Nah itu siap. Masalah keuangan gimana ya? Bisa nanti juga ya, karena saya juga punya bisnis. Nanti Nah, mungkin itu. bisa di-share di sana. Oke. Kalau untuk masalah permistisan bisa gak? Boleh. Halo. Gitu ya. Iya. Jadi salah satu kebanggaan Story Indie bisa berkolaborasi dengan salah satu YouTuber di Gunung Halu juga ya, The Teh Iklima Maula Azhar ya, YouTube-nya gitu ya. Oke. Dan pada kesempatan kali ini kita tidak hanya berbincang-bincang santai dengan Teh Iklima. Jadi ada salah satu pengalaman yang mungkin bisa Teh Iklima diungkapkan di sini ya. Tuh pengalaman mistis Teh Iklima gitu ya, dari pertama lahir seperti apa gitu ya. Barangkali di pas kecil gitu ya mempunyai pengalaman mistis, atau udah besar mempunyai pengalaman mistis gitu ya. Gitu. Boleh diceritakan nggak Teh Iklima? Mulai dari yang biasa aja kali ya, aja. Emang ada tahapannya? Ada gitu? tahapannya nanti paling terakhir paling epic. Makanya gitu. nonton sampai akhir. Siap, mantap. Mangga yang pertama berarti itu yang level bawah dulu nih, gimana ceritanya gitu? Ini ceritanya waktu perjalanan pulang dari Bandung sama keluarga. Ada supir sama mama sih ya. Ya. Di daerah Kebun Teh yang jalan mau ke Gunung Halu, kalau kalian masyarakat Gunung Halu pasti tahu Ya, Kebun Teh. Itu mendengar suara kuda yang terus ngikutin di telinga. Dan itu yang denger aku sama supir sebelah. Kalau mama nggak dengar? Enggak, mama lagi tidur kebetulan. Oh gitu. Iya. Dan itu suaranya terus ngikutin sampai akhirnya hilang sendiri. Itu ngikutinya sampai daerah mana? Masih daerah Kebun Teh juga. Tapi ya kayak hilang. Ada 10 menit. Enggak kelamaan sih kalau 10 menit. Jadi bentar gitu ya. Iya, Itu dari waktunya malam malam jam 11-an kalau nggak salah. jam 11. Belum tengah malam banget. Tahun 2000 berapa ya? Masih kecil ya, aku masih SMP kayaknya. Oh iya, masih SMP juga gitu ya. SMP. Dan si sosoknya itu kuda gitu. Iya. Karena kan daerah kita nggak ada kuda gitu Iya. kan. Emang kan daerah kita tidak ada transportasi delman gitu. Jadi terasa aneh gitu ya ketika mendengar suara kuda, sepatu kudanya gitu ya. Iya, mungkin bukan bukan kuda juga, cuman aku menggambarkannya kayak itu mungkin suara kuda gitu. Ada ringkikannya gitu. Kayak Ada ringkikan. Oh ada suara kudanya juga ada gitu. enggak, kayak suara kakinya aja lari gitu. Kakinya aja lari gitu. Lari. Kayak ngikutin aja di kuping. Itu sih. Alif nih gimana nih sosok kuda itu? Nah, ini. Ada sangkut pautnya berarti ya dengan salah satu lokasi itu, atau apa ada kejadian apa gitu? Emang realnya kuda nggak ada ya di kita? Iya nggak ada. Kalau di alam gaibnya emang banyak di daerah kita. Banyak. Ada banyak. Ada Merinding yang juga. nunggang, ada yang nunggang. Nggak ada. Enggak ada. Pure sosok kuda, tapi Kayak ada orangnya. kalau kuda normal kan
bisa sampai berapa meter gitu, tapi Ya, udah ya. agak gede gitu, Ya. agak-agak tinggi. Emang rutenya di sana, saya turun dari atas ke jalan, naik lagi. Oke, kalau ada yang mobil lewat, kalau yang mungkin masyarakat yang pernah mendengar pasti salah satu dari ribuan pasti pernah ada lah gitu. Seperti itu. Nanda gimana, udah kegambar gak sosoknya itu seperti apa gitu, si kudanya itu? Merinding ya. Belum connect kayaknya. Belum ya? Soalnya yang ini yang di belakang gitu. Di belakang. Ya di gini, sini. resikonya syuting outdoor itu jadi yang namanya mau di siang mau di malam, jadi adalah yang ikut numpang gitu. Yes. For your information, tangan aku dingin banget. tenang gitu. Ini belum ke sesuatu yang ekstrim Ya, gitu. belum. Nanti suatu saat nanti siapa tahu mau ikut penelusuran gitu. Wajib Boleh ikut ya. tuh, harus ya. Ikut. Aduh, aku penakut banget, takut. Biar gak takut. Gitu. Oke, itu apa, kita skip dulu ya cerita yang itu. Yes. Udah kan segitu? Ya segitu doang. Ah. Lanjut cerita kedua. Habis ada kejadian apa lagi habis dari kuda itu, ada kejadian next. Ini tahun 2018 di rumah sakit. Berarti masih. Di rumah sakit mana? di Bandung, di daerah Ciamplas Cibaganti. Rumah Ya. sakit ya. Ini dengar ceritanya dari orang tua. Jadi pas malam aku lagi tidur, karena aku yang dirawat. Itu kan kalau di rumah sakit di situ itu ada ruangan, tapi si kamarnya selalu pakai tirai. Nah, yang nunggu itu ada di luar lagi. Iya. Ada sofa lagi gitu. Dan itu tirainya ngebuka. Kalau karena angin tuh kan gini ya. Iya pasti ya. Nah, ini mah ngebuka. Ada yang didorong. Ada yang megang, kayak ada yang ngeliatin, ada orang gitu. Hai. Karena emang kalau misalkan di rumah sakit pasti banyak juga gitu ya. Iya, itu jelas. Iya, gitu. pasti. Itu teh apa? Yang bisa megang benda itu berarti itu energinya emang cukup besar gitu. Besar. Karena kan yang namanya makhluk itu kan bermacam-macam energinya gitu ya, ada yang sedang. Tapi kalau yang kecil itu Kang Alip energinya bisa menggerakkan suatu barang nggak? Kalau yang kecil biasanya ya, tapi rata-rata apa ya, dengan suara-suara yang keras, rudak atau mungkin menjatuhkan benda. Kalau yang energi besar, tapi kalau pelan itu gimana ya? Kan ada banyak yang jahat, yang baik, terus yang nakal, Centil gitu ya. Takut juga. Gitu. Nah, yang itu kayaknya yang baik kayaknya. Yang di rumah sakit. Kategori baik. Sebaik-baiknya juga. Iya. Menjengukkan itu. Oh iya, menjenguk. Jenisnya sosok apa gitu? Kelihatannya gitu. 2018. Tapi Klima kan gak lihat ya sosoknya gitu, cuman melihat pergerakan Kalau pas si dari tirai belakang itu. agak jauh ya. Terlalu jauh. Terlalu jauh, tapi ya namanya juga rumah sakit. Ya. Pasti rata-rata kan rumah sakit yang meninggal, terus Kebanyakan yang meninggal ya. Kalau aku lihatnya sosok tua. Iya. Orang tua. Orang tua kelihatannya. Jangan lihat-lihat, takut. itu Kansa, apa sosok orang tua itu udah lama di rumah sakit itu. Kayaknya bukan dari ruangan itu sih, dari ruangan kayak ini. mampir-mampir doang. Ya. Sama sih. Kayak nengokin aja ya satu doang. Nah, Gitu. gitu. Jadi tidak hanya suster doang Oh, gitu iya. yang nengokin juga gitu, makhluk juga ikut nengokin. Ada Neng gitu. Iklima. Ya. Kamu kenapa geringnya? Jangan sampai. Gitu ya. Kalau yang tadi pandangan menurut Kansa yang yang sosok kuda itu gimana? Sama sih tadi. Sama ya. Tuh. Ayolah, tuh ada rambutnya. Hah? Ada rambutnya. Udah ke gambar gak? Ya udah, Udah ya. Masih 11. Kudanya coklat. soalnya kan waktunya
udah Ya bertahun-tahun jauh, gitu. Ah. Bertahun-tahun gitu. Oke. Kita Tapi- skip. waktu diceritain nggak sama orang tua Waktu apa? kalau waktu Di rumah sakit. yang Ya itu tirai? diceritain sama bapak. Heeh. Bapak jadi yang ngelihat itu bapak. Terus bapak Yang mau ngelihat gini. ngerasain gimana bapak? Enggak cerita sejauh itu sih. Oh, gitu. Ya. Oh. Cuman ya ngajak pulang aja. Ayo pulang. Ya pastilah. Kamu nggak Rumah sadar di sakit. sana? Nggak sadar, Enggak. lagi tidur aja. Mm-mm. Oh, lagi istirahat ya. Jadi Nggak sadar aku. dia dapat dari ceritanya aja. Iya. Tidak ada- Dari orang tua. Dari Karena Teh Iklima nggak sadar gitu Iya. lagi tidur. Ada lagi gak? Kedua, Ketiga. ketiga. Tiga. Paling ditunggu-tunggu cerita yang ketiga. Belum, ini aku pengen nanya sih ya, ini mah. Jadi aku tuh selalu punya mimpi yang berulang. Tapi itu emang serem sih mimpinya. Dan aku masih inget banget, jelas banget gimana cerita dari mimpi itu. Ah. Jadi di atas rumah aku kan tahu ya ada kuburan ya, Iya. kuburan itu. Nah di mimpinya tapi di situ aku ngebayangin ada gua dan ada sosok nenek-nenek gitu. Dan itu aku pergi ke situ sama bibi. Hmm. Dan di cerita itu kayak neneknya tuh rambutnya kayak gitu ya, sieun pokoknya mah. Nah terus dari situ teh kita dikejar-kejar gitu tapi nggak tahu karena apa, akhirnya kayak umpet-umpetan gitu diikutin. Dan itu si suasana aku lari itu tempatnya di Cililin. Jadi larinya teh ke situ, larinya teh tiba-tiba ke Cililin gitu. Itu mimpinya selalu berulang beberapa kali. Sampai sekarang Sering. masih. Iya, semalam mah beda lagi, ada lagi itu mah beda. Oh Cuman jadi ini yang berulang tuh selalu mimpi itu gitu. Udah beberapa kali mimpi itu terus. jadi kan kalau misalkan mimpi biasa mah kan cukup sekali doang gitu. Ah, Tapi ini sekali. mah berkali-kali. Berkali-kali mimpi itu, ceritanya itu ke tempatnya itu, Iya. nggak tahu kenapa. Ada penglihatan. Duluan. Duluan. Jadi aku yang takut. Jangan. Kebayang kan? Oh, di seberang Kebayang. jalan ya. Iya. Nah, itu kalau mata ini nggak tidak jelas, tapi kalau gimana? Buahnya emang kecil, Iya. tapi waktu tertentu besar, tapi kecil lagi. Nah, kenapa kecilin gitu? Kenapa kecilin? Nah, kayaknya ada jalur ke Nembus. sana. Ya, jalur ke nembus. sana. Yang kemarin teh gua apa? Gua Rongkong. Nah itu. Oh, gua Rongkong. Gua Berarti Rongkong. tembusnya masuk ke gua Rongkong. Gua Rongkong teh daerah Cililin di atas Curug Sawer. Di atas Curug Sawer ada namanya gua. Tapi itu hubungannya sama Teh Iklima itu apa gitu? Ah, iya. Jadi Kenapa aku mimpi dia itu? dia nembus Yang dimensi jadi masalah adalah rumahnya berhadapan. depan dengan Nah, itu. itu. Aku lihatnya si nenek itu tuh sering, ini kan rumah Iklima. Nah, ini yang kuburan. Nah, dia tuh sering diam di pinggir itu tuh. Yang ngeliatin gitu. Hai Klima, Dan- jangan Ini aku main anak dong. Dan sampai sekarang kadang kan ada WC yang di belakang ya. Aku kadang suka takut itu kan di belakangnya tuh ada kaca gitu. Ya. Ada kaca. Jadi kayak kalau ke WC tuh kayak gitu. Malu ya. Iya. Kalau aku ngelihatnya nenek itu tuh kurus banget. Rambutnya kalau di mimpi aku kayak gitu rambutnya. Rambutnya cewek wig. Ya, cewek wig. Nggak pernah pas puluhan tahun. Ke gambar Dia ganda. ngejaga ya, ngejaga itu. Itu Ada emang sih, emang beberapa. nembus gitu ya Tapi sampai ke gua itu. Untuk pola wajahnya kurang jelas. Hampir mirip kayak di penyihir di film-film. Iya bener. Iya bener. Witch. Kayak itu. Witch. Kayak malah Malam gitu. Jadi Pola kayak wajahnya kurang jelas. apa ya? Jadi kok sesering mungkin ini gitu mimpinya seperti ada yang ingin menyampaikan sesuatu gitu lewat mimpinya Teh Iklima. Tapi orang tua ngerasain apa? ngerasain nggak sama hal gitu? Jarang ngobrol-ngobrol gini sih sama orang tua mah. Hmm. Dan nggak cerita juga. Hmm. Barusan dengan Itu film. Kok film sih? Mimpinya itu dari kecil.
Oh, dari suka kecil. mimpi kayak gitu. Jadi nggak baru-baru, udah lama dan terus berulang. Terakhir mimpi itu kapan? Udah kuliah tapi lupa kapan gitu. Udah kuliah tapi berarti ya, baru-baru lah. Berarti maju ke dewasa udah mulai berkurang Iya. intensitas mimpi hal Iya. itu. Dan makin sini kalau misalkan aku nginep nih, ih kamu ngigo gitu padahal nggak mimpi. Iya. Iya, mimpi terus kayak ngigo teh kayak teriak gitu. Iya. Iya. Kalau misalkan nginep nih ke temen, kamu semalam kamu ngigo gitu teh. Nyuruh kamu pulang. Padahal lagi mimpiin itu gitu. Enggak lagi gak mimpi apa-apa, kayak Oh. ngigo aja gitu. Hmm. Nggak tahu. Masih lanjut. Kebayang nggak Kang Alip? Ya. Sebenarnya dia tuh Kenapa gitu? kenapa gitu selalu muncul di Iklima gitu. Nggak tahu ya, mungkin tertarik sama iklimnya. Iya, auranya gitu. Coba anterin pulang ke Cililin atuh. Enggak gitu emang. Naik elep. Enggak. Jadi sebetulnya teh gimana ya? Jadi dia teh nunggu gitu, cuman ada sesuatu yang memang dia teh pengen kesana gitu. Ada keluarga di Cililin. Ada keluarga nggak di Cililin? Enggak, Kayaknya nggak ada. ya. Nggak ada. Itu. Kejar-kejaran aja di sana, ngumpet. Jadi capek gitu kalau habis mimpi itu teh. Oh, jadi perasaannya kalau udah mimpi tuh Ya beneran. energinya kekuras. Kayak misalkan sekarang lagi ngomongin nih mimpi gitu ya. Nah, Tahu itu mimpi tapi kalau udah mimpi tuh nggak ngebayangin itu teh mimpi gitu, kayak beneran dikejar iya. gitu. Kayak capek. Tiap bangun capek. Coba kalau dikejar diam aja mau ngapain gitu. Ah, takut. Nggak tahu, tapi alurnya selalu kayak gitu. Iya, pasti Selalu. ada yang sama ya. Selalu akhirnya lari lagi. Coba kamu beraniin dulu deh. Nggak mau mimpi itu lagi. Nggak, soalnya itu pasti bakal berulang lagi gitu. Kalau kamu terus lari, Iya, kalau balik kamu lagi, terus balik lari, lagi. jadi kayak dia teh ada sesuatu yang pengen disampaikan ke kamu gitu. Oh, Ya jadi nggak nggak ya intinya mah gimana ya? pemborangan. Ya jangan takut intinya mah. Ya dah sebenarnya dia nggak ngeganggu, cuman ada sesuatu yang pengen disampaikan tapi nggak tahu apa gitu. Pengen langsung face to face sama kamu gitu. Ih, kenapa sama aku gitu kan, yang orang di situ teh bukan aku doang. Pengen sama kamu. Suka karena aura Teh Iklima itu gitu yang membuat Tapi kalau di rumah dia gimana? pengen itu. Enggak. Kalau di rumah sih enggak. Aku kalau misalnya kayak ada yang ngeliatin aku, ya bukan gitu ya. Lebih ke positive thinking aja kalau ada suara, ada apa gitu. Karena kan nih misalnya ini kamar aku, ada jalan ke sini nih WC, dan di situ ada kolam ikan. Emang agak Duna. Nuansa rumahnya luar biasa. Mengasihkan. takut pula. Tapi nggak apa-apa. Masa mau di sini? Enggak sih, jadi gak bakalan apa-apa gitu. Soalnya udah kenal ke kamu, udah kenal mereka juga. Ah si Eta Chan. Gitu. Jadi jangan pernah takut juga gitu sama hal yang kayak gitu ya gitu. Jadi ada pertanyaan lagi gak Kang Alip mengenai cerita yang 3 itu? Lebih tertarik yang ketiga, cerita yang ketiga. Yang ketiga ya, jadi ada teka-teki gitu ya di cerita ketiga ini gitu. Barangkali ada part 2-nya nantilah. Kalau aku diem nanti ngapain gitu part 2-nya. Berani nyoba? Enggak. Jadi nanti part 2-nya entah masuk program mana gitu ya gitu. Nextnya. Oke, nextnya gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Nah, Ji. Udah cukup sih. Berarti langsung cerita yang paling ekstrim. Ada nih. Ini terakhir ini. Terakhir. Ada. Oke. 4 ya. Keempat, berarti ada 4. Ini pas SMA, ada punya teman cowok, biasa lagi galau ceritanya. Ya. Pengen ngajak main ke suatu kafe yang ada di Kota Bandung bagian atas. Oke. Nah jalannya jalan apa?
Oh sebutin aja. Oh jangan Cartil. kafenya jangan. Kalau misalkan Cartil. Oh jalannya jalannya aja. Cartil. Dago atas. Oh, Dago Dago atas. atas. Oh ya emang dago atas. Dago atas. Bukan ini lagi kalau dago atas itu. Ah, kita OTW dari Cimahi itu habis maghrib gak tau habis isya, pokoknya udah gelap aja ya. Udah gelap, kita naik motor ke sana. Nah ternyata teman aku ini nggak tahu juga kafenya di mana, jadi akhirnya kita nge-maps kan. Iya. Nah udah gitu maps, ikutin jalan set sampai akhirnya kita masuk hutan. Bener-bener hutan, jalannya jelek banget. Dan sempat mikir juga, kok jalannya kayak gini ya, ini kan mau ke kafe, jalannya kok kayak gini gitu. Akhirnya ikutin mapsnya, hilang sinyal. Terus kita jalan terus sampai akhirnya kayak kita sebut aja apa ya, Budi gitu ya, di pulang aja di gitu, di pulang aja di, terus aku ngobrol gitu ya, di pulang aja di, dia tuh nggak denger, diem aja. Di situ aku mikir kayak ini orang bukan ya gitu kan. diem banget gitu ya, ini orang bukannya, tapi dia tetap bawa motor kayak terus aja pulang gitu. Terus aku akhirnya kayak baca-baca yang setahunya, terus kayak pura-purain HP. Terus akhirnya di pulang akhirnya dia apa sih ngebalikin motor ya, pulang sampai akhirnya turun ke Dago bawah gitu ya, sampai ke jalan raya. Terus dia ngomong, ih kenapa kamu tadi gak ngomong, padahal di aku dia yang gak ngomong. Jadi diam, jadi itu di suasananya tuh hampir mirip kayak gini, jalannya juga sama, jelek banget gitu ya. Jadi Iklima sama teman Iklima tuh masing-masing Punya cerita. punya ini cerita dimensi yang berbeda gitu. Jadi ketika aku dia pulang gitu ya, pulang kayak Tapi dia diem aja dia gitu. diem gitu. Aku kira teh mungkin dia takut, terus aku mah mikirnya dia orang bukannya gitu, gitu ya. Terus ada gini, tapi dia balik gitu ya. Udah nyampe yang rame tuh, gimana sih Nat ngomong wae gitu tah kayak kamu yang nggak ngomong gitu ya. Jadi kayak seolah-olah aku ngomong dia nggak dengar. Dia ngomong. Jadi di dia aku diem, di aku dia yang diem. Iya. Berapa jam itu pas yang nyasar? Lama bukan nyasar, lama banget. Ada 45 menit kali ya. lama ya. Kalau iya kayaknya lama, Tapi kayak jauh gitu. gini nih, kan penglihatan kamu itu nuansanya hutan. Iya. Tapi penglihatan dia itu seperti apa gitu? Apakah nuansanya sama hutan atau dia Sama, makanya jadi dia putar balik juga karena dulu ngerasa kayaknya salah ada jalannya gitu. Terus akhirnya beberapa hari kemudian aku kesana lagi nyobain nyari kafe itu, tapi siang-siang sama orang yang berbeda. Gak ngelewatin jalan itu. gitu. Nggak ada ya Nggak Mas ada. ya? Nyampe sampai ke tempatnya. Merinding. Nyampe. Emang di Dago ada hutan? Iyalah, Ada hutan. Ada. ada taman hutan raya? belum pernah ke Dago. Belum. Ayo, gas. Ya, itu kawasan Jurnarisa. Iya gitu. Siap. Aku nggak mau jangan aku nggak ada pengalaman kurang mengenakan dari sana teh. Bahaya. Itu gimana nih Kang Lip pandangan soal cerita yang keempat ini nih? Kalau ya itu Kasarung. Kasarung. Cuman ada gimana ya? Pas harusnya belok tapi lurus. Oh jadi dikasih Iya. jalur Ya langsung dikasih jalan mereka. Dan mereka gitu. Untung kamu bisa keluar dong. Untung kamu bisa keluar dong. Balik lagi. Untung iya kamu bisa keluar loh. itu bisa keluar kan karena Iklima dia berusaha untuk berdoa juga gitu. Kalau panik nggak tahu. Iya kalau panik Itu nggak tahu. apa berpengaruh juga ya, karena si teman aku yang cowok ini kan lagi galau gitu ya, pikirannya lagi Ya. bisa. Jadi kenanya ke kita berdua gitu. Betul. Soalnya kan yang bawa motor otomatis kamu yang dibawa kan. Iya Tapi waktu sudah masuk ke jalur itu biasanya pendengaran ditutup. Iya mungkin ya. Jadi cuma penglihatan aja yang fokus ke jalan yang itu gitu. Tapi itu masing-masing gitu. Enggak sama-sama. Kecuali kalau sama-sama nih enak kan ada batur gitu. Sendiri. Kayak batur gitu ya. Ya, Rumah jadi dingin, jadi malam-malam. masing-masing Iklima nanya ke teman Iklima nggak dengar, nggak direspon. teman-teman Iklima nanya ke Iklima Ya, sama kayak- Iklima nggak direspon.
Kalau lihat mah emang lihat mah bareng gitu ya. Barang. Di sama di Iya. tempat yang sama, cuman Cuman nggak untuk denger aja kali ya. untuk interaksi dia Iklima sama teman Iklima nggak bisa gitu untuk ditutup. interaksi. Jadi mau segimanapun kompromi gitu harus ini nggak bakal direspon gitu. Untungnya Iklima setenang mungkin Ya. bisa berdoa gitu. Nggak tenang sih sebenarnya. Iya, tapi kan kalau misalkan yang panik mah lupa dengan berdoa gitu. Turunin aku di sini. Wah, udah. Udah. Pengalamannya. Jadi kayaknya aku mikir dia bukan orang, dia juga mikir aku bukan orang kali ya, karena diem kan. Di dia aku diem gitu. Tapi nggak sempet saling lihat gini gitu. Enggak, jangan sampai. Nanti Iya, kaget. kayak di motor tuh aku kayak main HP gitu, tapi kan gak ada sinyal juga. Udahlah, takut banget pokoknya. Itu pas waktu berangkat ke Dago baca doa dulu gak? Enggak kayaknya. Jadi kan pelajaran gitu ya. Mau kemana-mana. Dari cerita Iklima tuh. Jadi kalau misalkan mau kemana-mana itu kita harus mulailah dengan ya minimal dengan Bismillah gitu ya. Jadi supaya apa dijauhkan dengan gangguan hal-hal seperti itu. Karena apa ya? Untuk di dunia seperti ini kalau disebut ada gitu ya, karena Allah juga kan menciptakan itu Alam gitu ya, yang berdampingan. alam juga yang berdampingan gitu. Jadi mau tidak mau ya kita juga ada berdampingan dengan dunia mereka gitu. Makanya harus kita apa hati-hati gitu kalau misalkan kemana-mana. Makanya ada doa sebelum apa berpergian kemana-mana gitu ya. Utamanya sholat. Utamanya sholat juga, ibadah juga gitu ya. Perhatikan. Oke, jadi kan tadi kamu masuk ke bukan dimensi, ke hutan lah gitu. Ya, Oke. Pengalaman kamu kan kamu cuma ngelihat hutan aja. Ngelihat sesuatu nggak selain daripada hutan itu. enggak. Nggak. Karena takut. Ya cuman ke gini depan aja Jadi gitu. pas udah masuk situ kayak kayak dia pulang gitu, terus udah gitu dia gak ngerespon. Aku udah mikir dia bukan orang pada saat itu, jadi aku Hawanya gimana? Hawa sekitarnya gimana? udah takut. Aku kan gampang ngap ya, jadi ngap kayak gitu. Oh. Jadi kayak Kalau si Budi ini ngelihat apa tuh di sana? sama aja sih, maksudnya Hanya hutan gitu, pure hutan. dan kita nggak ngobrol terlalu jauh juga. Abis itu jarang kontekan lagi, Udahlah lupakan gitu Iya. ya. jadi nggak diobrolin lagi gitu setelah itu. Iya. Jadi kayak cuman sampai mana yang nggak ngomong cina gitu. sampai Suasananya sini. malam. Malam. Ya, Malam. Alhamdulillah ya. Ada udah. penerangannya tuh di jalan hutan. Alhamdulillah ya. Oke. Alhamdulillah banget. Anda itu gambar apa? Gambar yang Oh, yang tapi Nah, itu. Oke. Jangan kesini. gambarnya Takut banget. Itu apa itu? Jadi nah, Jelas. Yang jelas cuman Yang di dago ya? jelasin dulu aja. Yang nutup Jelasin. matanya ya? Ya itu yang lagi di yang oh iya itu yang di motor. Iya. ini yang di motor. Jadi Itu yang di motor loh. Bukan nutup mata, dia nutup apa? kayak gini Nutup telinga. Ya, Oh. betul, yang betul, mata Ah, cuman yang satu Satu. gitu. Iya. Nah, gitu. gitu. nggak dengar, cuman jadi yang Jadi, masuk itu jadi penglihatannya Jadi yang ditutup itu aku apa sih teman aku? Teman. Teman. Oh, teman. Kang Kalau- Alip, aku mau nanya Tapi- dong. Gini kan itu kan itu teh dia Oh, teh dari pure belakang. masuk ke hutan atau misalkan itu si tangannya itu cuman ngeliatin itu kejadian di hutan gitu. Atau misalkan dia masuk ke dimensi masuk ke dimensi dia. dia. Jadi Jadi bukan ke hutan, tapi enggak dia kamu masuk ke dimensi Dia, mereka. mereka. Main ke alam lain gitu. Intinya mah kayak gitu. wah terlalu jauh ya mainnya. Dia sampai Yang namanya Dago kan memang Iya, Iya, aduh, dago. ih. itu Karena sejarahnya juga kan memang banyak juga ya dari dulu juga gitu. Sejarah Dago. dago-dago itu seperti apa gitu Pak tempatnya. ganti Nah, tempat banget. Ganti. gitu. Jadi bukan ke TI Klima kan yang apa targetnya. Itu ke teman Temannya. TI Klima. Temannya. Karena Cowoknya. teman TI Klima kan situasi pemikirannya lagi Lagi rawan ya. gitu, lagi rawan gitu. Itu cewek ya? Kayaknya sih Yang cewek. soalnya yang tadi rambutnya kelihatan Kayaknya Oke. sih cewek ini. yang suka di sana. Ah, Soalnya ini ada
Oke. Iya. Udah banyak sih, udah sering. Iya sering juga itu. Bukan kamu aja yang ngalamin yang kayak gini gitu. Santai. Santai aja. Gimana? Ada pertanyaan Kang Lip? Setelah pulang nih, setelah balik lagi, badan terasa gimana? Capek sih, biasanya lebih capek dari main biasanya. Gesek energi. Iya, karena energi pasti kekuras juga gitu ya. Apalagi kalau masuk ke sana, badan kita sedang tidak fit. Nah itu, Itu sama kamu kalau dia sendiri, itu bahaya. bahaya. Untungnya ada iklima gitu, jadi Tapi aku Bisa kalau selamat. misalnya lagi kayak gitu terus mikir, ya dia takut bukan orang itu berpengaruh nggak sih ke situasinya atau makin mencekam? Karena Aku rasa takut. Jadi kan Ya takut banget. Sugesti. sugesti. Itu di belakang kamu gini nih. jadi kalau misalkan sebenarnya kalau misalkan orang takut itu seperti ada pemancar Oh gitu ya. Orang ini takut nih, deketin ah. gitu. Jadi kenapa orang takut itu selalu menjadi daya tarik makhluk lain? Kayak gitu. Gitu. Boleh dong jadi mancing penelusuran ya? Oh iya boleh banget. Boleh banget. Udah mulai kode ingin penelusuran. Boleh banget. Boleh banget. Takut aku. Ya, biar nanti ngobrol sama hantu. Bisa uji nyali. Iya kita masukin Uji nyali. nyali. Enggak. Oke, Teh Gina ada pertanyaan nggak mengenai 4 hal pengalaman Teh Iklima ini? Gak ada ya. Kansa? Udah cukup. Udah ya. Oke, jadi itulah 4 pengalaman mistisnya Teh Iklima gitu ya. Sebenarnya banyak pelajaran yang mungkin harus diambil dari pengalaman Teh Iklima, seperti halnya yang kisah yang keempat gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau berpergian kemana-mana, kita harus selalu ingat sama Allah gitu ya. Terus harus berdoa dulu gitu. Terus yang paling utama itu ibadah kita, sholat kita gitu ya, supaya kita dijauhkan dengan hal-hal gangguan dari jin itu gitu. Oke. Cukup ya sampai di sini gitu ya. Barangkali nanti ada pertanyaan Teh Iklima Ada pertanyaan ke kita. ke kita? Ya, cukup sih. Cukup. Enggak nanya kapan jadwal penelusuran? Nunggu di kontak aja. Ya. Gitu ya. Mau Gimana? nanya untuk sosok yang nenek, sosoknya pakai samping bukan? Iya, pakai Kebaya. iya kayak nenek-nenek zaman dulu. Ah iya kayak gitu. Nah, Ah, itu gitu lagi. dong. Dilihat dulu ke kamera. Ih, pengen nangis. Itu apa kisah yang Ini ada nangis di keberapa? sini. Kisah ketiga. Kedua ya? Udah. Ketiga. Kedua lu mana? Yang tadi rumah sakit. Oh, Gitu. Gak bakalan kedengeran di situ mah. tapi ku teteh mah kabayangna langsing nenek-nenek. Iya, aku juga lihatnya langsung kurus. Kurus bro. bukan langsing lagi. Kurus bro. Udah lama gak makan. Takut. Gak ada yang ngasih makan. Iya. Tangannya panjang. Bener. Gini aja lah. Kalau misalkan ada sesuatu Dia lagi digeplak. ya, Kang Lip, kalau misalkan Mana? gimana? Sembunyiin barusan. Iya barusan untuk tangannya gak kelihatan karena di belakang disimpan di belakang. Aku Bongkok lihat ya? Mungkin dia malu. Bongkok ya? Emang ngeliatnya gini dah. Aku lihatnya biasa aja sih. Yang ini, Lagi bongkok dianya. yang kelihatan yang sebelah, yang ini gak tahu kemana nih. Ada. Dah lah. Ke gambar. Karena yang gambar cuma sebelah. Jadi Kang Lip, kesimpulannya kita doakan aja. Iya kita doakan abis ini. Ya, bareng-bareng di sini. Yang mana? Sini. Semuanya dong doain. Oh iya benar juga. Biar adil. Biar adil. Gak apa-apa sih buat meskipun iklima takut. Ini pengen mungkin fokus ke iklimanya ya, mungkin Ini gak akan mengerti. Ya, sering mengganggu mungkin ya. Iya. Jadi mungkin lagi udah jelas. nah, Ya, kita doakan supaya Doakan aja. beliau kayak yang nggak tenang gitu. Diberi ketenangan intinya, ya kesempurnaan gitu. diberikan kesempurnaan, diberikan jalan mungkin yang terbaik, kemudian khusus untuk iklimanya juga mudah-mudahan dijauhkan lah ya. Amin. Ya amin. Jangan selalu mengganggu terus mimpi. Iya.
kagok mimpi wae langsung jelek dah. Nah itu gitu. Nggak, Berani. tapi kalau misalkan jelek kayak gini nggak akan apa-apa kamu, cuman mikir oh ini orang paling gitu. Sok. Ya udah enggak. Padahal kalau lagi tidur pas buka mata dia lagi berdiri di Astagfirullahaladzim. Hei, Bentar lagi malam jangan tidur deh. Oke. Udah ya. Mudah-mudahan dengan kita berdoa Takut. Ini Oh, mah ini di sini. ini di sini ini. Mudah-mudahan dijauhkan, kemudian dikuatkan iya. imannya, dikuatkan lahir batinnya. Amin. Soalnya kalau Boleh, coba. sekalinya kena atau gimana badan gak enak terus Betul. rasanya juga gak enak. Kita ke Al-Fatihah aja mungkin Iya. Allah mengizinkan. Ini baru pertemuan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillah. Oke, cukup sekian bincang-bincang bersama Teh Iklima gitu ya. Ada 4 hal cerita gitu ya yang pengalaman Teh Iklima gitu ya. Kita mau mengucapkan terima kasih ya Teh Iklima sudah kasih berkenan banyak. gitu ya Makasih juga. untuk berbagi pengalaman di sini gitu ya. Semoga channelnya semakin sukses, banyak subscribernya, banyak viewernya gitu. Silakan atuh promosi dulu channelnya gitu. Makasih buat Story Indie udah ngajakin kolaborasi buat hari ini. Sama-sama. Alhamdulillah tangan aku masih dingin sampai akhir video. Masih dingin. Jangan lupa mampir-mampir juga ke channel aku Iklima Mulazhar. Di sana aku kontennya tentang ada vlog, ada skincare dan ada tentang musik juga. Buat kalian yang suka musik silahkan ke channel aku. Oke. Hah? Ayo bagian closing. Bagian closing. Ayo. Apa dong? Ayo bagian closing. Jadi untuk semua cerita tadi kami tidak memaksa kalian semua untuk percaya. Percaya silakan, tidak juga tidak apa-apa. Kami di sini hanya untuk berbagi pengalaman dan cerita kami. See you di next video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.